saya dari Kecamatan Mama. Silakan Ibu. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Ibu Maria Natalia Rizis, jabatan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Govindo Bele. Ada pertanyaan yang saya mau tanyakan, yaitu bahwa dasar wisma itu dibentuk di desa saja atau di tingkat kecamatan juga. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di setiap desa itu tadi kita sudah dengarkan bersama harus ada dasar wisma, tetapi kita tidak tahu di setiap desa itu apakah hanya ada satu kelompok dasar wisma atau lebih dari itu, boleh atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya langsung saja karena ini dari Desa Lakulok, Kecamatan Waingan. Ya, ini kami masuk langsung pada pertanyaan. Karena tadi disampaikan oleh Ibu Camat bahwa stunting yang ada di Desa Lakulok, Kecamatan Waingan 659 orang. Nah, sekarang kami mau tanyakan itu, stunting ini kita mau tahu dari segi apa? Karena kita bukan hanya melihat pada berat badannya atau ini statistiknya, kita mau tahu dari apa? Kita kami harus banyak faktor yang menyebabkan sehingga di desa-desa itu banyak stunting karena yang pertama banyak orang tua yang baru menikah lalu mereka pergi merantau melahirkan anak di nenek atau om atau bayi sendiri. Bagaimana bayi harus atau nenek mengurus anak kecil, dia harus urus, sedangkan dia tidak ada kerja, dia tidak bisa lagi. Orang tua jalan tidak pernah kirim uang, lalu bagaimana dia harus biayai anak itu? Susah. Banyak sekarang yang pergi merantau. Kita mau tangan bilang itu tak punya urusan. Kamu kasih kami gaji berapa tiap bulan. Jadi itu banyak masalah di kampung. Lalu yang berikut, makan kurang bergizi. Karena apa? Kalau sekarang kan tanam kelor, makan kelor terus kalau dia tidak ada yang lain, beli untuk makanan yang lain harus ada seimbang, bukan hanya merunggut sendiri. Jadi pusing juga kalau mereka mau, ibu ini kan makan merunggut terus begini tidak bisa ibu. Jangan merunggut satu potong bang. Potong sampai dua kan berada itu sudah tinggi semua ya. Banyak masalah yang kami hadapi di masyarakat. Pertanyaannya bagaimana kita sama-sama mencari jalan keluar supaya kita punya masyarakat itu tidak mengalami stunting, harus sehat. Bebas dari stunting. Seperti tadi Pak bilang, itu tidak malu. Memang kita harus malu karena memang masyarakat banyak. Kita bagaimana kita kasih jalan keluar tapi setengah mati. Sekian dan terima kasih. Saya atas kesempatan memberikan kepada saya. Saya Ketua Tim Penggerak PKK Desa Mukaulun, Kecamatan Mata Barat. Nama saya Adriana Bria. Biasanya bisa 1 minggu itu 5 kali. Itu masalah tanah. Kalau orang tua yang anak-anak yang orang tuanya tinggal dan keluar negeri, keluar ke negara yang lain, orang tuanya kan sudah menikah. Jadi anak itu termasuk gizi buruk dan gizi kurang. Dengan cara bagaimana untuk kita mau mengatasi gizi buruk dan gizi kurang itu? Padangannya mau dari mana? Swadaya dari orang tua atau bantuan dari dana desa.
kasih yang telah mengulangi rasa hormat saya secara langsung untuk Desa Diau. Tentang stunting, kami sudah 2 kali PMT. Itu dari dana desa. Pertama, PMT penyuluhan itu kami lakukan 12 hari. Yang kan satu hari. Terus kedua, PMT pemulihan itu kami turun 25 hari. Nah, yang saya bingung, setelah PMT 2 kali, kok stunting kami itu menjolak. Nah, saat posyandu saya tanya, saya ngomong, sekarang bilang begini, kita kan sudah turunannya pendek. Jadi saya bilang, dinas kesehatan itu tidak tahu bilang kau turunan pendek. Karena turunan mama desa kami sudah pendek, karena kan turunan sudah pendek. Kita juga, kembali ke orang tua, ini orang masuk ke orang makan. Nah, desa Diau hanya itu. Terima kasih. Yang dari pertanyaan itu apa tadi? Biau. Kalau itu saya juga tidak dengar. Coba ulang dulu. Yang menjadi pertanyaan tadi. Yang menjadi pertanyaan itu saat posyandu saya sampaikan kita stunting tinggi, tapi jawab dari sasaran bayi berita mereka menjawab mama desa kita kan sudah punya turunan pendek. Solusinya karena saya pikir kan dari dinas kesehatan itu tidak tahu loh ini pendek apa intinya dari pola asuh dan pola makan. Pertama dari desa Buting Lewele. Yang menjadi pertanyaan dari desa adalah tentang Dasawisma. Dasawisma apakah dibentuk berdasarkan kewilayahan ataukah berdasarkan banyaknya orang di dalam desa tersebut? Itu yang pertama. Yang mungkin itu terjawab lagi dulu nanti selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya menanggapi dulu dari Ibu PT PKK Kecamatan Buting Lewele. Bu, jadi Dasawisma ini sebenarnya artinya di dalam satu keluarga, di dalam satu kelompok keluarga ini ada 10 keluarga. Dasa itu kan 10, wisma itu rumah tangga, ya, rumah. Jadi 10 kakak sebenarnya satu Dasawisma. Yang punya masyarakat ini adalah Ibu TP PKK desa. Ya, jadi kecamatan mewilayahi desa. Jadi ibu nanti serahkan kepada ibu desa ya untuk membentuk Dasawisma. Tapi ibu kontrol ya supaya benar-benar sudah ada Dasawisma. Nah, Dasawisma ini kemarin kami sepakati di provinsi boleh lebih dari 10 satu Dasawisma karena kita punya penduduk jumlahnya banyak. Satu desa bisa 700-an kakak. Ada yang kayak WOE itu besar sekali desanya ya. Jadi bisa mau dipakai satu dusun dibagi 3 Dasawisma misalnya, silakan ya supaya tidak terlalu banyak jumlah Dasawismanya ya. Jadi boleh 10 kakak, boleh 20 kakak. Saya rasa maksimal kita batasi 30 kakak saja supaya bisa terpantau ya. Kalau terlalu besar nanti juga tidak bisa pantau, percuma juga kita buat kelompok Dasawisma ya. Setuju ya? Jelas sudah penjelasannya ya. Jadi ibu ketua tim penggerak PKK kecamatan menginstruksikan kepada ketua tim penggerak PKK desa untuk segera membentuk Dasawisma di setiap dusun ya, di desanya ya. Ya, jadi mama jangan pergi lagi ke kecamatan Sasitameang misalnya ya. Jadi cukup di Buting Lewele saja. Karena di sana juga sudah rumit. Medannya berat, sungai banyak yang banjir ya. Mama hati-hati terbawa arus nanti. Ya, kita semangat tapi jaga diri ya. Ya, jadi jelas ya, Ibu. Ya, yang lain juga sudah cukup jelas kan? Ya. Nanti dari setiap satu kelompok Dasawisma kita tentukan 1 orang jadi ketua. Jadi nanti mama desa kalau perlu laporan dari kelompok Dasawisma cukup panggil koordinatornya atau ketuanya. Ibu ketua, kita pun kondisi di kelompok Dasawisma bagaimana? Ada anak-anak yang baru lahir kah? Ada anak-anak yang
orang tuanya sudah lari ke Malaysia untuk kerja kah? Nah ini yang tahu nih ketua kelompok dasar-dasarnya biasanya, ya. Ya jadi ini saya omong juga saya sambung dari beberapa pertanyaan tadi tentang pola asuh dari ibu yang berada, ibu PPPKK Desa Berada. Jadi memang ibu, kami sudah tahu bahwa salah satu penyebab stunting itu adalah karena pola asuh yang tidak benar. Kenapa pola asuh tidak benar? Yang pertama karena ibu bapak pergi keluar daerah, ke Malaysia kah, Kalimantan kah, Irian kah, Papua kah, ke sana untuk mencari uang. Jadi anak-anak dititipkan kepada neneknya. Ini saya lihat sebagian yang menyebabkan masalah stunting, ya. Jadi memang ini masalah yang kita juga menganggap ini suatu masalah yang susah untuk dipecahkan. Kalau panggil pulang, siapa yang kasih uang, ya? Jadi kita sebagai yang yang punya kewenangan untuk memberikan arahan kepada masyarakat kita, mungkin kita hanya bisa arahkan supaya neneknya kalau bisa dibantu oleh siapa, mama besarnya kah, tantanya kah, mama kecilnya untuk bantu untuk pemulihan gizi daripada anak-anak yang bersangkutan. Suruh papa mamanya kirim uang supaya orang tuanya atau nenek kakeknya bisa pakai untuk kasih makan anak-anaknya, ya. Jadi memang ini masalah juga penyebab daripada stunting ini. Tadi mama tanya tentang stunting itu apa ya? Belum, itu mama Biau. Nanti kita omong tentang stunting, ya. Jadi tidak semua stunting disebabkan oleh pola asuh yang salah oleh nenek tadi, karena banyak juga yang tinggal atau diasuh oleh orang tuanya sendiri tetapi tetap juga mengalami stunting. Nah itu kita kejar duluan, ya, itu kita tangani duluan, karena itu yang bisa kita intervensi, ya. Tapi kalau neneknya, ya ini saya bilang tadi menjadi masalah juga untuk pemerintah pastinya, karena tidak bisa kita panggil pulang orang tuanya untuk pulang untuk asuh anaknya, ya. Jadi yang bermasalah stunting karena diasuh oleh nenek atau tante atau om atau kakaknya atau siapalah, bukan orang tua. Nah ini kita kasihkan di urutan nomor 2 dulu, ya. Kita dahulukan yang stunting, gizi buruk, gizi kurang yang diasuh oleh orang tua sendiri. Ini kemarin di salah satu posyandu di Koba 5, Desa Lisamali, kita dapati juga anak bayi atau balita gizi buruk, bayi gizi buruk. Itu orang tuanya ada, bapak mama ada, tetapi orang tuanya karena nelayan, mama menjual hasil tangkapan ikan ke pasar sehingga anaknya diasuh oleh nenek. Ikan dijual semua, tidak kasih tinggal untuk anak-anak. Nah ini juga repot, ya. Sama juga punya ayam, punya telur, punya bebek, punya kambing di rumah, tapi mama dan bapak jual semua supaya beli apa? Beli vitamin, hematiton, ya. Boleh dijual, ya, bukan tidak boleh jual. Itu kan hasil peliharaan di rumah ya, untuk menambah nilai ekonomi keluarga. Tetapi jual kas tinggal juga untuk anak-anak dan untuk keluarga, ya. Nah ini yang kita perlu atur, yang kita perlu arahkan, ya. Jangan-jangan mama atau bapak pergi jual telur, uangnya untuk beli kupon putih atau untuk beli main bingo, ya. Ada yang pernah kaya karena judi? Nah, karena itu kita semua tidak mau judi, karena judi itu menghabiskan uang, bukan menjadi penghasilan, ya. Jadi itu, ya. Jadi mama berada tadi pertanyaannya tentang pola asuh anak oleh nenek, ya. Kemudian makan kelor bosan. Betul, saya makan kelor tiap hari dan itu nilai gizinya sangat tinggi.
Ya, 1 genggam daun kelor itu kandungan gizinya sama dengan 7 gelas susu. Percaya? Kali ini sudah penelitian. Ya, coba nanti Mama Desa waktu PMP, Mama Desa berada mana? Ya, Mama Desa paling belakang nanti bikin PMP. Coba masak bubur, ya, bubur untuk bayi. Kemudian setelah buburnya matang, Mama ambil 1 genggam daun kelor, cuci bersih, masukkan ke dalam bubur yang sudah matang tadi, aduk sedikit dan lihat perubahan warnanya. Seperti ada susu, betul? Ada yang sudah pernah coba? Saya sudah makan berkali-kali. Ya. Ya rasanya tidak enak karena mau tahu jelas bahwa musik pasti tidak enak lah. Taruh bawang merah sedikit, bawang putih sedikit, jahe sedikit, olah-olah dari jadi makanan yang enak. Ya, coba tein ini patar bos ya, pato makan, tak sepian, pihak ya, kalah tano ini merungga nih bang. Coba, atau mereka kon, warnanya dia jadi agak putih, agak kental, karena kandungan kalsiumnya sangat-sangat tinggi, kandungan zat besinya sangat-sangat tinggi. Dan kalau makan tiap hari tidak beracun, tidak ada masalah. Bosan sedikit ya jangan tiap hari. Ya Mama berada. 3 kali seminggu, 4 kali seminggu itu sudah sangat bagus. Ya. Nah ini kita ulmu tikines ya. Ya. Kalau merasa kaku sedikit di leher, minum saja seduhan air daun kelor. Coba buktikan. Saya buktikan dan tidur nyenyak sekali. Ya. Jadi itu. Atau yang ada kolesterolnya tinggi, ambil bijinya yang sudah tua. 2 butir saja, 2 biji saja punya. Pertama akan terasa sedikit pahit, punya sampai terasa manis. Dorong dengan air sedikit. 2-3 menit kemudian boleh buktikan, ya. Terasa lebih nyaman. Tengkuknya tidak kaku lagi, ya. Tidur enak. Sampai Bapak masuk di kamar juga Mama tidak rasa lagi karena sudah tidur nyenyak. Ya. Ya, jadi itu. Ya, Mama berada, jangan bosan-bosan kampanye untuk makan kelor. Karena itu murah, mudah didapat dan nilai gizinya sangat tinggi, ya. Kemudian Mama dari Desa Lakulo tadi. Sampingnya Saida. Nanti Lakulo tadi stuntingnya Saida. Ya, tadi Mama tadi mengatakan bahwa stunting di Leliman ada 659 orang, ya. 659 anak. Nah, stuntingnya sah. Ini sambungan dengan Ibu dari Desa Biau tadi. Ya. Orang-orang pendek belum tentu stunting. Ya. Tetapi orang stunting pasti pendek. Ya, beda ya. Nah, stunting ini bagaimana kita tentukan? Baik, Mama Desa dong kalau saya jelaskan, nanti ilmunya tidak sampai, tidak cukup tangkapnya. Jadi, kalau ibu-ibu dari petugas puskesmas, dari bagian kesehatan masyarakat mengatakan bahwa ini anak stunting, ya, dikasih nama stunting, disebut stunting, berarti mereka sudah melakukan pengukuran-pengukuran yang menunjukkan bahwa dia stunting, ya. Nanti akan dilihat lagi beberapa hal. Biasanya stunting itu kita tentukan pada saat anak berumur 2 tahun ke atas, ya. Jadi itu baru kita nyatakan dia stunting, ya. Tetapi di bawah 2 tahun biasa karena dia masih ada perkembangan yang pesat, biasa tunggu dulu, ya. Ini saya kemarin lihat di beberapa posyandu disebut pendek dan sangat pendek saja, tetapi mereka belum katakan itu stunting, ya. Jadi itu memang akan dikaji lebih lanjut apakah pendek ini pendek karena gennya, keturunannya karena pendek, atau memang pendek karena stunting. Jadi yang pasti stunting itu pendek, ya. Tapi orang pendek belum tentu stunting. Mama Desa Biau mungkin pendek, tapi belum tentu dia stunting, ya. Ya.
karena masih dilihat juga dengan kecerdasannya. Ya, jadi seperti itu. Ya, Mama Desa Kulon nule. Nah, bayangan demikian. Ya. Nah, biasanya anak-anak yang gizi buruk sampai terjadi stunting itu pola tumbuhnya tidak normal, ya. Oh, ada pasti moras terus, suruh pulang lah lain. Terus mau kamu moras isi mana teh, ya. Jadi memang susah sekali dinaikkan status gizinya. Makanya saya di beberapa puskesmas ada yang melapor bahwa stok gizi buruknya terkoreksi dalam 3 bulan. Nah, ini saya yang orang kesehatan, saya tanda tanya. Kecuali dia diasramakan, itu bisa karena terpantau seluruhnya. Tapi kalau diasuh oleh orang tua, kalau 3 bulan gizi buruk jadi gizi baik, nah ini tanda tanya besar. Jangan-jangan kita sukarang data, ya. Karena saya orang kesehatan, saya sering bersama mahasiswa saya, kami tangani juga anak-anak dengan gizi kurang dan gizi buruk. Apa itu bahasa 100 gram kolem kas, ya. Koin tuan kabun moras, koin tuan lian tubuh izin manas, terus mau mear, nadi kai. Akhirnya tadinya sudah 9 kilo bisa melorot jadi 6,5 kilo misalnya. Berarti itu juga gizi kurang lagi. Tadi gizi baik, ya. Tadi tidak diasramakan di TSC di puskesmas, dia jadi gizi baik. Oh, ketemu mau bah, nolong dulu deh. Ingat bah, nakoro kas, bapak ini pasar kan di tanah doa. Main nikah, oh isi mana sih tanah toha ini toha. Ya, nah ini yang terjadi. Ya, jadi memang tidak mudah untuk menangani stunting. Tetapi kalau kita bersama-sama, pasti kita bisa. Minimal tidak kita naik dari angka sekarang di 30 berapa persen ya. Ternyata laporan kemarin salah. Saya lihat data. Ya, kita di Melaka masih 31,4%. Ini data tahun 2021. Ya, 2022 kita belum ada data baru. Ya, 31,4%. Nanti rincian wilayahnya, desanya saya rasa 5 besar, 10 besar itu kebanyakan di desa di Kecamatan Lewiku. Ya, jadi ini kita harus benar-benar kerja keras. Ya, desa yang lain bukan berarti tidak ada, tetapi lebih sedikit. 10 besarnya ada di desa WOE kalau saya tidak salah. Desa Rabasa Biris, Desa Biris, kemudian masuk ke Rinat lagi. Jadi nanti rincian desanya akan kita share di grup supaya semua tahu. Ya. Jadi sebelum saya minta data di Mama dong, saya punya data. Ya, jadi saya ingin supaya kenapa minta lapor data? Supaya Mama Camat koordinasi dengan Mama Desa koordinasi dengan semua petugas posyandu di desanya dan koordinasi dengan petugas kesehatan di puskesmas. Ini maksudnya supaya kita bisa kerjasama. Kalau kita tidak kerjasama, tidak mungkin kita bisa tangani kasus-kasus seperti ini, ya. Dan kenapa ibu PKK yang dituntut banyak? Karena ibu PKK ya ibu ini dia perhatikan sampai kecil-kecil. Bapak desa urus stunting kan tidak? Sampai kecil-kecil pikir ini mau langsung makan ke belum, ibu hamil sudah minum tablet FE ke belum. Ada bapak desa buat begitu? Iya, karena itu yang dia sebut mama. Ya, mama itu adalah kunci. Karena dari mama di desa itu kita dikasih tugas lebih untuk bekerja lebih memantau kasus-kasus stunting, angka kejadian penyakit di desa kita. Ya, jadi sekarang kita tidak duduk manis lagi ya. Turun sudah ke lapangan untuk kerja. Pantau posyandu, datang ke acara-acara sekaligus kampanyekan tentang pencegahan stunting. Setuju? Baik, saya lanjut lagi sedikit tentang PNT dari Desa Motoulun. Jadi Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Motoulun, ya, jadi nanti minta di Mama Desa karena dana desa harus disisihkan untuk
penanganan stunting. Kalau Mama Desa Ipo katakan bala kode bupati. Ya, jadi ada porsinya untuk PMT pada bayi balita yang mengalami gizi buruk, gizi kurang, stunting, ibu hamil dan ibu menyusui. Ya, ini sudah peraturan presiden, jadi harus dilakukan. Ya, jadi Tommy Kumaba kakak BC desa, makanya Oikus Timah Bupati ya, makanya bermain di kalau PMT ya, ini ya. Ya. Kemudian tadi dari Mama Desa Diau sudah PMT pemulihan, tapi angka stunting melonjak. Wah, kenapa ini melonjak? Berarti ada kejadian gizi kurang atau gizi buruk yang beralih menjadi stunting berarti. Jadi ini kemungkinannya banyak. Ya, pertama kita pengukurannya kurang benar. Ya, jadi nanti Mama coba koordinasi dengan Ibu Camat supaya koordinasi lagi dengan petugas kesehatan di puskesmas. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, sudah PMT tetapi angka stuntingnya malah naik. Berarti yang tadi gizi buruk jadi stunting jadinya. Ya, karena stunting ini muncul karena kondisi gizi yang gizi buruk yang berlama-lama tidak ditangani. Ya, akhirnya anak tumbuh kembangnya tidak maksimal sehingga dia tinggi konde. Oh, saya katakan nanti mulak harus isi nolala lotukoan mulak kalau itu mau di tetu tidak tahu kalau di daun bilang apa, saya kurang tahu ya, tapi kalau tetunya mungkin seperti itu bekoreon ya, itu lebih khasnya begitu ya. Jadi Mama Desa silakan koordinasi dengan Mama Camat di PPU, koordinasi kembali dengan petugas kesehatan di puskesmas untuk menanyakan apa penyebabnya, karena mereka yang melakukan pengukuran. Apakah pengukurannya yang salah, penimbangannya yang salah, atau pencatatannya yang tidak benar, ya? Sehingga sekarang setelah diberi PMT masih, kan baru 25 hari kan? Atau PMT-nya belum lama. Jadi yang tadi gizi buruk belum terkoreksi, tahu-tahu sudah terjadi stunting, ya. Jadi itu. Jadi makanya PMT ya, tadi saya sudah menawarkan untuk diberikan minimal seminggu 3 kali atau 5 kali kalau mampu, ya. Jadi maksud PMT ini bukan kita memberikan makanan gratis saja, tetapi kita memberikan contoh pengolahan makanan yang benar, pemberian waktu makan yang tepat, ya kan, dengan nilai gizi yang seimbang. Ini memberikan contoh supaya ketika tidak ada PMT lagi, orang tua bayi balita tadi bisa mencontoh pengolahan makanan yang sudah kita contohkan. Jadi dunia, PMT bulan ke bawah. Coba kita evaluasi, di rumah mereka bisa tidak melanjutkan PMT-nya? Bagaimana? Mama Desa dong, setuju atau tidak? Nanti pulang kasih tahu Bapak Desa ya, bilang kita coba buat PMT 3 kali seminggu, ya. Jadi kita harus punya data, karena itu tadi saya minta data supaya Mama Desa dong juga punya data, supaya nanti data itu tidak hanya ditaruh di dalam lemari, taruh di atas meja, tetapi turun untuk lihat, cek betul tidak ini bayi balita ini dia gizi kurang, gizi buruk, stunting. Ya, cek satu-satu, tahu namanya, tahu orang tuanya, siapa, kerjaannya apa, ada di mana, ya. Kemudian turun untuk kasih PMT. Ya, kerja berat ini. Mau close day nanti. Banyak yang begini-begini saja ya, saya asal jangan begini-begini. Kalau gini-gini saya juga bingung. Tapi kalau begini artinya buat tektodan. Ya, jadi mungkin kalau kita mau mengecilkan sasaran,
mungkin kita coba dulu di beberapa Dasawisma ya. Buat dulu kelompok Dasawisma, coba dulu di 2-3 Dasawisma kita lihat perkembangannya supaya itu bisa menjadi contoh untuk Dasawisma yang lain, biar kita lihat keberhasilannya. Kali sendiri dia juga mungkin agak susah ya, jadi difokuskan dulu di beberapa dusun, 1 dusun kah, 2 dusun kah, sehingga nanti dusun yang lain tinggal mencontoh ya. Berdayakan kader kesehatan, kader posyandu, kader desa yang ada supaya sama-sama membantu ibu untuk memantau ya. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dulu. Saya kembalikan waktunya ke Ibu Moderator. Baik, penjelasan dari Ibu Ketua. Mungkin masih ada lagi pertanyaan dari Ibu, saya kasih kesempatan. Mohon izin dari tempat ini saya langsung saja. Nama saya Margareta, jabatan Sekretaris Tim Penggerak PKK Kecamatan Kobalima Timur. Saya akan tanyakan pertama yaitu menyangkut administrasi. Yaitu 6 buku. Jadi lagi buku yang ke-6 yaitu buku kegiatan dan buku data kegiatan Pokja 1 sampai dengan Pokja 4 dan buku data posyandu. Di Kecamatan Kobalima Timur yaitu ada 4 desa, kegiatannya macet sama sekali karena 6 buah buku itu tidak berfungsi, sehingga menghambat kami di tingkat kecamatan untuk membuat laporan yang tadi sesuai dengan laporan yang ada. Yang kedua, menyangkut Dasawisma. Dasawisma ini seandainya di 1 dusun itu 100 kakak, berarti harus 5 kelompok Dasawisma dikalikan dengan 3 buah buku, yaitu buku pertama catatan keluarga, buku kedua catatan data dan kegiatan warga, buku ketiga catatan ibu hamil, ibu menyusui, bayi mati, bayi lahir dan lusa. Ini pun merupakan butuh tenaga, butuh biaya, sehingga semuanya kembalikan ke kepala desa dan ibu ketua tim penggerak PKK, sehingga semua kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga, di Kecamatan Kobalima Timur yang sebenarnya stunting itu tidak meningkat, tapi kemarin kami lakukan koordinasi tingkat Kecamatan Kobalima Timur, usulan dari puskesmas itu masalahnya alat pengukur itu memang menghambat karena sementara di puskesmas alat itu alat yang standar nasional atau internasional itu hanya 1 saja, sehingga meningkatkan bahwa stunting di Kecamatan Kobalima Timur itu cukup meningkat. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan. Kita langsung menjawab saja pertanyaan dari Ibu PKK dari Kecamatan Kobalima. Saya minta dengan hormat Ibu Ketua untuk menjawab. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Jadi saya jawab saja pertanyaan dari Ibu Sekretaris PPPKK Kecamatan Kobalima Timur. Baik, Ibu, jadi ini menjadi tugas daripada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kobalima Timur untuk memantau desa-desanya. Ibu Tim Penggerak desanya itu sudah melaksanakan pencatatan atau belum ya. Jadi itu menjadi tugas Ibu dan Ibu Ketua ya, Ibu Sekretaris dan Ibu Ketua. Jadi sekali-sekali turunlah ke desa juga untuk memantau Ibu desa sudah bekerja atau belum, sudah mencatat apa yang sudah dikerjakan atau belum, sehingga ketika Ibu meminta data sudah ada. Jangan Ibu duduk di Kobalima Timur di alas, sudah itu Ibu teriak desa-desa saja dari jauh. Jangan, coba sekali-sekali turun ya. Saya kira Bapak Desa mau pinjamkan, Bapak Camat mau pinjamkan mobil ya. Jadi tolong turun juga ke desa-desa untuk memantau ya. Kenapa tidak ada pencatatan? Kenapa belum catat ya? Nah, berarti belum catat, mungkin belum ada kegiatan, atau mungkin sudah ada kegiatan tetapi tidak dicatat. Nah, ini yang harus diberi pembinaan ya. Jadi tugas kami di kabupaten memberikan pembinaan kepada TPPKK Kecamatan, memberi pembinaan kepada tim penggerak PKK Desa. Tugas Ibu Camat sebagai tim penggerak PKK Kecamatan memberikan pembinaan kepada ibu-ibu desanya. Ya, jadi bertingkat seperti itu ya. Nah, kemudian kelompok Dasawisma. Dasawisma ini kalau Ibu punya
satu desa 100 kakak, berarti ibu punya 5 kelompok Dasawisma di satu desa. Kalau kecamatan Kobalima Timur ada 4 desa, kurang lebih ada 20 kelompok Dasawisma. Nah, seperti itu. Jadi yang membuat pencatatan pelaporan itu adalah tim penggerak PKK tingkat desa. Dan punya 6 buku itu di tingkat desa, bukan di tingkat Dasawisma. Ya, yang punya pencatatan pelaporan 6 buku itu ada di tingkat desa, ya, bukan di tingkat Dasawisma. Jadi ibu tidak usah khawatir, ya. Nanti pencatatan yang berhubungan dengan kegiatan semua dicatatkan oleh sekretaris tim penggerak PKK tingkat desa. Nanti kalau ibu mau minta kelengkapan administrasi, mintalah di sekretaris TP PKK desa. Jelas ya? Ya, supaya tidak tumpang tindih. Jadi Dasawisma boleh melaporkan secara lisan, ya, tetapi boleh juga nanti sebentar kami akan setelah makan siang kami bagikan dulu beberapa format untuk diisi oleh ketua Dasawisma. Nah, ini kami jelaskan saja kepada Ibu TP PKK kecamatan dan desa. Silakan mensosialisasikan